Perkenalkan, saya Imade Sudarman Utama sebagai mahasiswa S2 Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya membawakan topik yang sangat menarik, yaitu filsafat pendidikan. Adapun materi yang bisa saya sampaikan dalam filsafat pendidikan kali ini, yang pertama, hakikat filsafat pendidikan. Yang kedua, makna filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan investigatif. Yang ketiga, filsafat idealisme dan realisme. Yang keempat, perbedaan filsafat barat dan filsafat timur. Yang kelima, filsafat pragmatisme. Hakikat filsafat pendidikan. Filsafat adalah sebuah usaha yang dilakukan manusia untuk berpikir secara mendalam, mendasar, sistematis, dan menyeluruh dalam mencari kebenaran atau hakikat tentang segala sesuatu yang ada, termasuk pendidikan itu sendiri. Jika dihubungkan pada konteks pendidikan bahwa filsafat itu membantu kita untuk merenungkan tujuan pendidikan, metode yang efektif dalam pembelajaran, dan nilai-nilai yang mesti ditumbuhkan pada setiap peserta didik. Adapun karakteristik dari filsafat pendidikan, yang pertama, menggali permasalahan ke akar-akar. Artinya, jika dikaitkan pada konteks pendidikan, yaitu filsafat dapat mencari jawaban atas pertanyaan mendasar tentang manusia, pengetahuan, dan masyarakat. Karakteristik berikutnya yaitu menyeluruh. Artinya, dalam mencari sebuah kebenaran, berlaku secara umum tidak mengkhusus. Seperti halnya dalam pendidikan bahwa filsafat gunakan prinsip yang berlaku untuk semua kalangan manusia terlepas pada budaya dan sosial. Karakteristik berikutnya yaitu sistematis, yaitu filsafat dapat berpikir secara logis dan selalu berusaha membangun sistem pemikiran yang saling berkaitan serta mendukung satu dengan yang lain. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu radikal. Jadi, filsafat dapat mendorong kita untuk mempertanyakan sesuatu, seperti halnya menanyakan tentang tujuan pendidikan, proses pendidikan itu sendiri, dan hasil yang diyakini. Nah, hakikat filsafat pendidikan pada aspek ontologi. Aspek ontologi dalam pendidikan berkaitan dengan hakikat atau dasar dari pendidikan itu sendiri. Sederhananya, ontologi pendidikan menjawab pertanyaan apa itu pendidikan sebenarnya. Sehingga ontologi dapat sebagai fondasi penting dalam memahami pendidikan. Dengan memahami aspek ini, kita bisa menggali lebih dalam tentang makna, tujuan, dan praktik dari pendidikan itu sendiri. Kemudian aspek epistemologi. Epistemologi adalah pendidikan berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dan dipelajari. Epistemologi mencakup proses pembelajaran, komponen pembelajaran, keberhasilan pembelajaran, dan tujuan pendidikan. Epistemologi adalah landasan penting dalam pendidikan untuk memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Kita dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi setiap peserta didik. Nah, aspek berikutnya yaitu aspek aksiologi. Aksiologi dalam pendidikan membahas tentang nilai-nilai, terutama etika dan estetika. Jadi etika ini adalah tentang nilai moral dan aturan perilaku yang baik. Etika mengajarkan kita tentang apa yang benar dan yang salah dalam tindakan-tindakan kita. Estetika, nah ini berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. Jadi dalam konteks pendidikan, estetika menekankan pentingnya keindahan dalam proses pembelajaran. Sehingga seorang pendidik diharapkan menjadi sosok yang inspiratif dan menjadi contoh yang baik atau teladan bagi peserta didiknya. Aksiologi pendidikan mengajarkan kita bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengembangan nilai-nilai estetika itu. Seorang pendidik yang baik harus memiliki nilai etika yang tinggi dan mampu menginspirasi peserta didiknya. Nah, berikut akan saya sampaikan tentang makna dari filsafat pendidikan.
yaitu inspirasional. Jadi inspirasional merupakan tujuan pendidikan untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. Kemudian preskriptif, yaitu filsafat preskriptif merupakan panduan yang jelas dan tepat bagi praktik dari pendidikan itu. Selain itu dapat menentukan tujuan yang harus diikuti dan dicapai, serta menentukan cara yang tepat dan benar dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Berikutnya, investigatif. Jadi, filsafat investigatif itu merupakan tujuan untuk menginvestigasi dan memeriksa atau meneliti kebenaran dari teori pendidikan. Seperti halnya kebijakan pendidikan dalam melakukan analisis kebutuhan belajar murid dan merancang pembelajaran yang efektif. Nah, dalam praktek pendidikan misalnya, membuat keputusan yang lebih baik. Jadi filsafat pendidikan itu memberikan kerangka berpikir yang jelas untuk mengambil keputusan dalam berbagai situasi pendidikan. Berikutnya, menyelesaikan masalah yang kompleks. Filsafat pendidikan membantu kita melihat masalah-masalah pendidikan dari berbagai perspektif dan menemukan solusi-solusi yang inovatif. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi filsafat pendidikan dapat menjadi katalisator untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan. Nah, berikutnya adalah filsafat idealisme. Di filsafat idealisme, bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Nah, ada pun beberapa tujuan, seperti filsafat idealisme, bahwa idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Kemudian pandangan tokoh terkait kurikulum sebagai manifestasi dari subjek materi intelektual yang bersifat gagasan-gagasan dan konsep-konsep. Kemudian metode mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperluas cakrawala. Kemudian pendidik idealis seharusnya adalah seseorang yang mapan dalam perspektif ilmu, sosial, dan budaya. Nah, berikutnya adalah filsafat realisme. Jadi aliran realisme seperti rasional, yaitu realisme klasik berpendapat bahwa manusia pada dasarnya rasional. Kemudian beberapa memiliki karakteristik. Yang pertama, pengalaman nyata sebagai landasan pembelajaran. Jadi peserta didik belajar lebih baik ketika siswa dapat mengalami langsung yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua, penerapan model ilmiah. Jadi siswa diajarkan untuk merancang sebuah eksperimen, mengumpulkan data-data, menganalisis hasil, dan menyimpulkan temuan berdasarkan bukti-bukti empiris. Kemudian penekanan pada pengetahuan objektif. Jadi prinsip realisme menekankan pentingnya pengetahuan yang bersifat objektif, terukur, dan dapat diverifikasi. Nah, berikutnya di sini tentang perbedaan filsafat Barat dan Timur. Jadi filsafat Barat yang dipengaruhi oleh tradisi Yunani kuno dan pemikiran-pemikiran modern. Kalau filsafat Timur itu diwakili oleh tradisi India, Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Nah, untuk filsafat Barat, rasionalnya pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika. Jadi pendidikan bertujuan untuk kemajuan dan perkembangan. Kemudian berikutnya, pembelajaran menekankan pada metode ceramah, diskusi, dan pemecahan-pemecahan masalah. Kemudian dari segi tujuan, jadi pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian dari segi kurikulum, berfokus pada mata pelajaran yang mendorong pengembangan intelektual. Kemudian dari segi guru, sebagai penyampai informasi yang bersifat transaksional. Nah, tentu bisa kita lihat perbedaan-perbedaan dengan filsafat Timur. Yang pertama, pendidikan ternyata sebagai pencarian jati diri. Kemudian di sini lebih menekankan pada pembelajaran metode diskusi dan eksperimen. Kemudian dari segi tujuan pendidikan membentuk individu yang harmonis dan berkarakter.
kalau dari konteks kurikulum mencakup aspek-aspek kehidupan seperti seni, musik, dan filsafat. Dan tentu sebagai guru, yaitu sebagai pembimbing. Itulah beberapa hal perbedaan terkait dari filsafat barat dan filsafat timur. Nah, berikutnya, filsafat pragmatisme. Jadi, filsafat pragmatisme menekankan pada aliran bahwa kebenaran dapat diukur dari kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, filsafat ini tentu memiliki karakteristik, yaitu hal benar adalah hal yang berguna. Kemudian, karakteristik terletak pada jangkauan pengalaman manusia. Kemudian juga ada tanggung jawab terhadap nilai-nilai di masyarakat. Nah, itulah karakteristik dari filsafat pragmatisme itu. Kemudian kalau konteks dalam pendidikan, yaitu mendorong untuk selalu berpikir dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Ya, seperti dalam proses gunakan pembelajaran inovatif, seperti PBL, inquiry, discovery learning, gitu ya, kooperatif atau teori dan praktik dan penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada pun prinsip yang ditekankan dalam pendidikan seperti berpikir kritis, ya, mendorong individu yang kompeten dan terlibat relevasi serta menekankan pada pengalaman. Jadi berdasarkan hal tersebut, tentu pragmatisme dalam pendidikan dapat mendorong pendidikan yang adaptif dalam perkembangan zaman, ya, sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bagaimana? Luar biasa, ya. Jadi filsafat pendidikan itu. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan dan menyimak video terkait dengan pemaparan filsafat pendidikan. Sampai jumpa di topik-topik yang menarik berikutnya. Nah.